Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dan para habaib yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim ulun kepada para habaib dan para ulama-ulama, para guru-guru di sini. Maka tidak perpanjang lebar untuk mukadimah ini. Tadi ulun ingin membawakan acara pada malam ini hendak berdiri aja, karena orang yang main berdiri, namun berduduknya kalau tak yapak tegan kalawas. Jadi maaf kalau walaupun berduduk satu menit aja lah, karena porsi disediakan orang terpaksa berduduk. Nah itu namanya, karena dalam kaidah fikih ada disebutkan al-i'malu abdalu minal ihmal. Mengamalkan lebih baik daripada membatalkan. Disediakan orang kursi, diamalkan duduk, karena kursi ini kesan duduk. Jadi jangan disia-siakan. Itu kaidah fikih. Al-i'mal khairun atau abdalu min ihmalihi. Itu kaidah itu. Semuanya dipakai itu kaidah untuk naho. Nah, jadi naho itu kalau dia beramal lebih baik daripada disia-siakan amalnya. Kaidah naho itu. Kalau karena ada di sini para alumni kan. Jadi al-i'mal. Maaflah sedikitnya berkisah berdahulu lah. Mudah-mudahan kada lawas. Jadi kami waktu di Makkah dahulu beilang hari raya lawan pengguruan kami Syekh Abdullah Al-Lahji. Sidin asalnya daripada orang Yaman, Sihir As-Sahari. Jadi Sidin lawas begadang di Makkah. Jadi kami saben tahun bilainya hari raya itu beilang ke rumah Sidin. Kayak kita di sini juga beilang hari raya itu. Jadi Sidin menyediakan masnad ini yang tempat-tempat duduk ini kan. Sediakan Sidin di pinggir penulisan penyandaran dah. Nah, untuk kesan tamu-tamu. Nah, jadi kami ini hendak hormat lawan Sidin, kada hendak duduk di kursi apa di tamu Sidin tuh. Nah di tangan masnad itu kadang masnad kan tila-tilamnya itu kan. Nah untuk kesandaran rumah kate itu kesan duduk tuh. Nah lo timbul suara Sidin nang kaidah tadi. Al-i'malu khairun min ihmal atau abdalu min ihmal. Uji Sidin, aku menyediakan kursi sudah, jangan kada dipakai. Ada kita tuh kan menghargai Sidin, kada pantas kita tuh duduk berheret-heret, kada cocok nih tamu nih kayak. Walaupun nanti Sidin menyediakan, nah itu kan kain gitu, adab kita kayak itu mas ya. Nah, tapi karena Sidin makan gitu lalu kaidah itu
terpaksa kita duduk juga menggunakan tadi. Nah, itu. Ini selalu di guru-guru di Makkah itu selalu bila ada apa-apa itu selalu lawan kaidah. Jadi selalu lawan kaidah. Ini kira-kira berkisah aja nih dulu nih. Kayaknya ini disambung dengan kawan kita nih, Ustadz kami nih. Nah, sekira jangan sia-sia juga membawa kawan masing-masing. Al-i'mal khairun min i'malihi. Tapi hakun gak bakor saya di tahun ini. Jadi kamu ada juga lagi guruan banyak. Jadi kaidah-kaidah itu selalu keluaran bila ada bapak dipandir itu nang biasa-biasa tuh keluar kaidah karena orang berilmu nanti hilang ya. Nah, jadi kami ada juga lawan paguruan kami Syekh Ismail Zin, orang Yaman juga. Nah, tapi lawas di Makkah, lahir di Makkah, matinya di Makkah. Lahirnya di Yaman, di Tarim. Jadi waktu itu ada pembantu sidin. Nah, jadi pembantu sidin ini disuruh sidin mengorek lubang misi itu karena sumbet pampan kada kawa kada kawa di kada kawa tembus banyunya tuh. Jadi disuruh sidin, baiki aja sidin. Baiki nih tuh. Sekali kada kau baik kan. Sedikit-sedikit aja jadi laporan naon sidin pulang. Sidin ujiannya orang ampanan nang murid sidin tadi. Si ustaz teh si dia kan Saidi itu kan artinya tuan. Wah Sidi kada mau cuma sedikit aja. Kehendaknya itu kada mau tuh kada usah digawi lagi oleh nang murid sidin nenek, pembantu sidin nenek. Lalu timbul pulang kaidah. Nah, ini orang tuh kaidah harus keluar. Nah, ujar sidin al-maisur la yasqutu bil maksur. Al-maisur nang mudah kada hilang dengan sebab kesusahan. Nah, jadi namun susah tadi mau ngurek tadi kada mau, nah ada seadanya dipakai nang kawa dikurek. Nah, itu selalu kaidah orang-orang Arab tuh kayak itu. Nah, jadi selalu keluar kaidah. Jadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah, itu kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu kada kawa, jangan kada usahakan dahulu. Nah, kayak orang ujian masihan. Ujian tuh ada nang alih, ada nang nyaman. Nang nyamannya dahulu. Jangan gara-gara nang alih kada usah dijawab semua. Pada nilainya nol lagi. Nah, jadi bila ada nang ujian kah apakah ulangan kah tes kah pekerjaan kita kah kalau kita disuruh kerja kada kau menabes kah nang kau ditabes dahulu. Nah, itu nanya. Jadi kaidah itu terpakai sama al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah, pernah para sahabat pada waktu itu di Madinah itu dikepung oleh orang-orang Quraisy, diserang oleh orang Quraisy, rencana penyerangan itu. Lalu kayak apa nih supaya jangan kawa masuk ke Madinah, ke kota Madinah orang-orang yang dari luar dari Mekah ini penyerangan itu. Nah, jadi waktu itu ada dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Iran. Beliau orang Iran. Nang datang ke Makkah, datang ke Madinah untuk mencari kebenaran. Jadi Salman Al-Farisi ini datang ke Madinah untuk mencari kebenaran. Selalu dalam perjalanan bermacam-macam rintangan-rintangan Salman Al-Farisi ini. Akhirnya sampai ke Madinah, dia masuk Islam di Madinah itu. Asalnya orang Majusi. Salman Al-Farisi ini adalah orang Majusi. Karena orang Iran itu adalah Majusi asalnya dong. Sekarang jadi Syiah kan sebagian, kebanyakan mereka Syiah. Nah, jadi karena Salman Al-Farisi ini mahir, terbiasa sudah berpengalaman dalam peperangan-peperangan yang ada di
Parsi bahari kan Pahars Parsi Iran itu. Nah, jadi di mapan nih para sahabat bermusyawarah untuk menegah jangan sampai orang-orang kufar Makkah ini, orang-orang kafir Makkah ini datang ke Madinah menyerang kita, mengepung kita. Nah, jadi pada waktu itu Salman Al-Farisi berpendapat, wahai Rasulullah, kami di negeri kamilah selalu peperangan. Kami ada pengalaman. Ujar Salman Al-Farisi, pengalaman kami itu bila dikepung orang, kami bikin parit sekelilingan di kota kami itu. Jadi Madinah ini kita bikin parit, sangkira mereka kada kawak menyebarang. Nah, jadi dibikin kota Madinah itu lubang parit supaya jangan kawak menyebarang orang-orang kafir Quraisy itu, kafir orang Makkah itu. Lalu dengan penggalian itu ternyata ada di sana batu besar nang kadakawa dipecahkan. Nah, kadakawa dipecahkan batu besar tadi. Lalu para sahabatnya sudah rasa putus asa karena besok betul. Itu nang timbulnya bahasa Rasulullah itu la aisa illa aisal akhirah. Tidak ada penghidupan karena penghidupan akhir. Selalu diucapkan itu. Nah, putus asa hampir tadi di lubang itu kadakawa pecah karena batu besar. Amun nang kayak tanah liat, nang pasir nyaman aja ditabok kan. Tapi kalau betul itu ada kawa, maka harus ditabok itu. Bila kada jadi luang parit. Nah itu jangan sampai putus asa. Gara-gara kada kawan memecahkan batu ini, jangan sampai semua kada dilubangi lagi. Al maisur lais kutubil masur. Yang mudah jangan sampai terganggu gara-gara nang susah. Itu tadi kaidahnya. Lalu Rasulullah pada waktu itu Rasulullah mencatok, memukul batu yang besar tadi. Dengan ucapan Rasulullah la aisa illa aisal akhirah, la aisa aisal akhirah. Tidak ada penghidupan kecuali penghidupan. Pecah batu. Nah, itu banyak cerita-cerita yang artinya diakhiri dengan Rasulullah. Kalau para sahabat sudah menyerah, Rasulullah tidak pernah menyerah. Nah, itu. Jadi kembali kita tadi, biasanya Isra Mi'raj ulang lagi tadi dibacakan oleh Qari tadi membacakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini selalu bila ada Isra Mi'raj selalu dibacakan ayat Quran ini, baik penceramahnya atau pembaca Al-Qur'annya, si qari'nya, selalu ini dalilnya. Jadi kalau dalil ini Quran, Isra itu, ini kan dalil Isra'nya. Artinya dalil perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke Kudus. Sekarang kan Kudus yang diserang oleh orang Israel itu. Nah, jadi ini selalu dalil ini. Identik bila ada Isra selalu ayat ini. Bila bulan Rajab selalu ayat ini. Baik yang mengajinya atau penceramahnya. Nah, yang artinya mungkin kita artikan dulu apa artinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad ini hambanya. Jadi ini keistimewaan Rasulullah yang bergelar dengan hamba Allah, abdi hamba Allah. Inya kalau hamba itu pembantu, kan artinya kalau istilah hamba itu pembantu, asisten itu bila nang dibantu nih orang besar, asisten besar juga. Kayak supir, kalau supir gubernur dan supir presiden kan layar. Pembantu rumah tangga di presiden, pembantu rumah tangga istana kan lain, pembantu rumah tangga di kampungan.
nang di kampungan tuh ngaranna pembantu tuh babu bihari ngarannya. Tapi kada pernah orang manjal di istana tuh babu istana, ada pernah. Nah, itu kan. Nah, jadi kan ini abdihi, hamba Allah. Jadi karena Allah orang yang mulia, otomatis hambanya yang mulia. Nah, jadi kada ada pernah disebutkan dalam Al-Quran, kada banyak yang disebutkan hambanya itu kepada hanya Rasulullah. Nah, inilah. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, di waktu malam. Jadi perjalanan Rasulullah Isra itu di waktu malam. Ini Quran menunjukkan. Jadi Isra dan Mi'raj itu, Isra itu ada di waktu malam. Jangan dipadahkan di waktu siang. Bila ada yang memandahkan waktu siang, itu dari menantang lawan Al-Quran. Bila orang kada percaya lawan Al-Quran, itu hukumnya murtad. Jadi hati-hati nih. Kada ada Isra itu kada terjadi, itu berarti menantang Quran, hukumnya kafir. Karena Isra itu dalilnya Quran. Dalilnya Quran Isra itu. Jadi kada boleh, kada ada Isra itu kada ada terjadi, perjalanan Rasulullah itu kada pernah. Nah, itu Quran memadahkan. Bila Quran kita tantang, hukumnya kafir. Kada percaya lawan Al-Quran. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran yang ditantang itu menantang mahwali lawan Al-Quran, itu hukumnya kafir. Di antaranya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar itu, Quran mengatakan bahwa Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Itu Quran. Kalau yang lain-lainnya munafik, maksiat saja. Nah, jadi kalau orang kada percaya lawan yang lain-lain daripada sahabat Rasulullah itu, bahwa itu kada sahabat Rasulullah. Tapi kalau Abu Bakar kada percaya sahabat Rasulullah, kita kada percaya Abu Bakar itu sahabat Rasulullah, itu kafir. Jadi jangan sampai kita mengatakan Abu Bakar itu kada sahabat Rasulullah. Kalau yang lainnya hanya adalah fasik saja, tapi berdosa juga. Tapi kalau itu kafir, keluar daripada Islam. Bila ada orang yang mengatakan Abu Bakar itu adalah bukan sahabat Rasulullah, itu adalah kafir, murtad hukumnya. Bini di rumah tertalak. Paham gelak? Jadi jangan sampai bila ada orang yang mengatakan Abu Bakar itu kada sahabat Rasulullah, bini di rumah nak ampertikong itu tertalak. Amun ampertikong bini kan? Amun itu. Gara-gara memadahkan Abu Bakar itu kada sahabat, tertalak. Karena sahabat Rasulullah itu nang bangaran Abu Bakar itu Quran memadahkan. Itu. Iz yaqulu li sahibihi. Nah, itu kan kata-kata sahibnya. Itu siapa katanya? Itu Abu Bakar nang pilgar nang di dalam gua Hira itu. Nang di dalam gua Hira itu kan Abu Bakar kada denang lain. Nang dikepung oleh orang Quraisy mencari orang-orang kafir Makkah itu mencari Rasulullah, ditemani oleh Abu Bakar di dalam gua, di gua apa bukan? Nah, di gua gua sor ya, gua bukan. Nang idhuma pilgar. Nah, itu gua sor, bukan gua Hira, gua sor. Itu. Nah, itu Abu Bakar itu sepakat ulama bahwa Quran itu mengatakan pilgar itu di dalam gua Sor. Sepakat itu bahwa Abu Bakar ada berkawan, sahabat Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan kada sahabat Abu Bakar itu kada sahabat, itu hukumnya kafir. Nah, ini jadi Quran itu jangan sampai ditentang. Bila ada yang jelas Quran yang mengatakan apapun. Nah, misalnya Quran mengatakan hurrimat alaikumul ummahatukum wa banatukum, atau hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, haram kepada kamu bangkai, darah, ada madahkan kada haram, itu kafir karena Quran mengatakan. Nah, ya kemudian kita sambung. Nah, inilah kisahnya ulun ini bicara mah tapi mau jadi lalu mengalalato kasubil penyubil deh, maka ada udah ditunggu oleh kawan. Nah, tadi selamat aja. Ini bila sudah tadi duduk di kursinya asal nyaman benar udah toh. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Hamba
berarti hamba ini manusia. Rasulullah tahu kan seumpama manusia. Ilal Masjidil Aqsa. Rasulullah itu dijalankan oleh Allah, bukan jalan seorang ada. Rasulullah itu dijalankan oleh Allah. Asra bi abdi, Allah yang menjalankan. Kenapa didahulukan dengan subhana? Subhanalladzi maha suci Allah. Karena ini adalah sesuatu yang ada orang seolah-olah protes. Jadi dengan kata-kata subhana itu maha suci Allah, ada orang yang menganggap sesuatu yang inting, yang sepele. Jadi Allah mengatakan subhana, maha suci. Tidak, bahasa kitanya kan. Allah maha suci mengatakan yang begitu. Oleh karena itu Allah punya anak, maha subhanallah. Kata-kata itu. Jadi kata-kata subhanallah ini kayak itu. Penantangan daripada kata-kata orang yang ucapan yang jelek. Jadi maha suci Allah kayak itu. Kada kayak itu Allah. Nah, itu. Banyak ini kisah kan. Kisah naho udah pulang. Subhana itu terkenal di pemangkih, bahkan di mana-mana berada bahwa masdar. Subhana itu masdar. Jadi Quran itu mengatakan dengan subhana masdar itu. Karena ada bedanya antara masdar dengan isim masdar. Jadi di dalam Al-Quran dimulai dengan ayat Quran, dengan surah dimulai dengan ayatnya masdar subhana. Kemudian seterusnya ke nanti surah Hadid. Itu surah Hadid dengan sabbaha fi'il madi. Sabbaha. Ini maaflah lawan apa itu fi'il madi? Apa itu nama sudah? Ini bagi orang alumni aja bang, atau nambah si mata pula. Jadi kira-kira bagus juga bang ditambahkan itu Han. Jadi maaf nang apa itu masdar? Apa itu? Karena Pak Ustadz Hadi ini memudahkan dana awal itu. Jadi sesudah masdar subhana di surah Hadid, imbah surah Isra, hanya surah Hadid. Surah Hadid seterusnya itu fi'il madi. Itu fi'il madi. Artinya imbah masdar fi'il madi. Kada fi'il madi dahulu hanya fi'il mudhari kada. Ada kita bertasrifan apa? Fi'il madi dahulu, mudhari hanya masdar, hanya fi'il amar. Al-Qur'an kada. Oleh karena itu kalau kita mengikuti Al-Qur'an bahwa asal fi'il itu, asal kalimat itu masdar. Karena subhana. Ada kalau pendapat orang dari ilmu nahwu bahwa asal kalimat itu masdar, bukan fi'il. Ada kita bertasrif, asal bertasrif. Bukan asal fi'il, asal tasrif. Ada apa? Asal kalimat itu adalah masdar. Karena Quran mengatakan subhana. Sesudahnya terus di awal-awal surah itu hanya sabbahalillahi mafis. Kemudian sesudahnya kaina hanya surah Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawat. Fi'il mudhari. Jadi masdar, fi'il madi, cari aja di awal surah nang diawali dengan sabbaha, dengan subha nang tasbih itu masdar, fi'il madi, fi'il mudhari pulang. Fi'il mudhari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil. Surah Jumat. Surah Jumat itu imbah surah Hadid. Kemudian sesudah surah Jumat terus yusabbihu terus loh. Kemudian kainan di surah Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Apa? Isil fi'il amar. Berarti adalah fi'il madi ya, mudhari masdar. Karena Isra tadi masdar, fi'il madi, fi'il mudhari, hanya fi'il amar. Jadi kalau asal kalimat itu adalah dia masdar dahulu. Amun asal bertasrif lain pulang. Asal bertasrif darabe jadi budarban. Itu kan. Bepokolan tuh hari kami. Bila darabe jadi budarban itu bepokolan artinya. Itu terkenal banget di pemangkih itu bila darabe jadi budarban bepokolan tuh aja. Ya kami dulu lagi zaman tahun 70-an itu masuk tukang tapai
tahu deh tapai gumbile. Jadi tapai gumbile itu orang berdagang tuh berbalik datang masuk ke pesantren itu berdagang tapai. Nah, jadi di Pemangkin ini mahir betasrif masih tapai. Jadi mau hulut nang orang santren ini mau hulut nang tukang tapai. Tapaya tapao. Ayo udah sini apa aku ini anak ditapau orang dah. Buka tukang tapai. Maka pakaso kami bahari Abah Mahpos itu kadang-kadang 7 orang berdagang masuk ke pesantren itu. Jadi di hulut orang tapai. Jadi seolah-olah tuh karamat sidin kada menagur Haji Mahpa Tuan Guru Haji Mahpos itu kada menagur lawan tin. Kadang-kadang 7 orang berdagang masuk. Dihuhulut ulih naan takutan nya nih tapaya ujian nang tukang anu nih bakal ditapa orang aku nenek kan jadi berdagang dengan tapai gara-gara betasipan bener nah itu wow lah menying anak sedikit pengalaman bahari. Nah jadi itu artinya tadi kan jadi subhana itu pertama surah yang diawali dengan masdar, kemudian surah yang diawali dengan fi'il madi, kemudian surah yang diawali dengan fi'il mudhari, kemudian di surah Amma diawali dengan sabbihis fi'il amar. Nah, itu adalah awal kalimah. Jadi sesuai aja masih ada khilafiyah ulama. Nah, kemudian kita teruskan ayat tadi nih. Sudah menunggu nak kawan kita. Coba jangan. Aku nak cukup. Ini sedikit aja lah. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkati di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, jadi di Masjidil Aqsa itu berkat. Dulu zaman nang itu adalah di sekitar Palestina itu sangat subur tanam-tanaman. Tomat apapun nang seharusnya kan subur. Nah, jadi zaman dulu itu tanaman-tanaman itu sudah Quran memadahkan barakna haulahu. Kami beri berkat di kelilingan di negeri Sam itu. Dari Palestina itu kan sekelilingannya ada Syria, Lebanon, Yordan, Palestina itu kan. Nah, itu berkat dulu. Tapi karena menurut ceritanya itu di Palestina itu karena dia sangat suburnya, mewahnya masyarakat di Palestina itu akhirnya adalah diancam oleh Allah Ta'ala karena mereka adalah ingkar lawan nikmat Tuhan. Dia berpuya-puya lawan nikmat tadi. Jadi nang labihan-labihan itu kayak roti-roti itu dibuang, nang lebih-lebihan nang kada kau makan lagi, padahal ada aja nang kau makan sedikit-sedikit nang kurang nyaman lagi dibuang. Ibarat nasi itu nang sudah jadi karas Tuhan, nang jadi sudah dingin kada besi kada dibuang. Caka dibuang tuh dijurung pada hayam kah kurang lebih. Ini roti-roti dibuang. Lalu Allah murka kepada orang-orang Palestina pada waktu itu. Kenapa? Terjadilah peperangan Israel yang selalu bersenambungan sampai wahid. Itu asalnya. Nah, jadi mereka mengatakan, wah kenapa kita ini selalu itu sekalinya adalah Allah marah kepada orang-orang Palestina. Karena orang Palestina itu dulu adalah dia nyaman-nyaman penghidupan mereka. Nah, itu. Jadi keberkatan di negeri dahulu mudah-mudahan ini barakna haulahu, nanti Palestina itu akan kembali dapat berkat lagi, dapat kemerdekaan di Palestina itu. Walaupun kada mengisahkan lagi kayak apa peperangan itu urusan sampean aja nih itu. Gunanya Allah memberikan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa itu adalah di sekitarnya dapat berkat linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan bukti tanda-tanda kami. Tanda-tanda kami itu dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Linuriyahu, jadi kadang apa-apa lain. Quran mengatakan karena apa itu, alasan apa Isra Mi'raj itu? Kan di dalam kitab-kitab Nalayan itu ada Isra Mi'raj itu. Kenapa jadi timbul Isra Mi'raj? Karena langit dan bumi berdebat. Ujar langit di kami di atas macam-macam. Ada ini, ada malaikat, ada macam. Ujar bumi di kami di bumi ada ini. Akhirnya yang terakhir ujar bumi di kami ada Nabi Muhammad, orang yang paling mulia makhluk seluruh alam semesta, Nabi Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad, wah kekalahan langit. Apalagi keistimewaan kami nenek. Karena yang di bumi adalah Nabi Muhammad. Udah lebih hebat kita. Ke langit apa lagi? Kebanggaan langit tidak ada lagi. Karena sepakat kita bahwa Nabi Muhammad adalah sekalian yang paling mulia di sekitar semua alam ini. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Sampai pakuburan Rasul sesudah mati wahinana. Pakuburan Rasulullah itu sangat mulia. Tanah yang paling mulia. Kalah daripada tanah di Ka'bah itu. Padahal Ka'bah itu kan mulia, Pak. Nang sekarang pakuburan Rasulullah di Madinah itu tanah yang diturap. Tanah Rasulullah yang dikubur Rasulullah itu adalah paling mulia tanah. Karena apa? Karena mengandung orang yang terhormat. Tadi kan, bila sopir nang presiden, karat kan? Jadi karena tanah itu mulia, gara-gara Nabi Muhammad berkubur di situ. Nah ini nanya. Nah, tinggal, jadi bukan itu alasan. Bukan gara-gara itu hanya ulama-ulama aja cerita ulama. Bukan gara-gara, hanya yang benarnya adalah Quran mengatakan linuriyahu min ayatina innahu was itu. Agar ini kami menjalankan Muhammad ini ujar Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami memperlihatkan bukti kenyataan kami. Linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda kami kini kami kuasa. Oleh karena itu dihujungi oleh Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar ucapan-ucapan orang macam-macam yang mengatakan Muhammad ini. Allah mengetahui semuanya. Basir dan melihat kelakuan-kelakuan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang menghalang-halangi Rasulullah. Semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Mahas dihujungi dengan innahu huwas-sami'ul basir. Nah, ini adalah menandakan bahwa Allah, wahai Muhammad, kami melihatkan haja, kami melihat kadar melihatkan, kami menjaga, kami mendengar ucapan-ucapan orang-orang kafir. Itu anunya dihubungi dengan, karena ayat Quran itu semuanya ada hubungan, di awal ayat, di akhirnya ayat ada hubungan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran tuh as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihim saman, kemudian jazaa'an bima huwas-sami' azizun hakim, ujungnya akhir ayatnya azizun hakim. Nah, jadi as-sariqu was-sariqatu akhir ayatnya di surah Maidah itu as-sariqu was-sariqatu ujungnya wa huwal azizul hakim. Ada orang lain membaca, orang hafal Quran tersalah membaca Al-Quran, hafalan Quran tersalah, karena banyak orang-orang tuh, apalagi kalau mubin haji di surah Yasin berebutin, kadang-kadang bingung-bingung. La yahdil fasikin, la yahdil zalimin, kan zalimin fasikin kan itu bacaannya. Hujungan tuh orang menghafal Quran tuh penting benar kayak itu. Nang mubinnya mana nih nih? Arah pabiyai alai rabbikum atukadziban, banyak pulang. Nah apa pulang? Kan banyak biaya liruk matukadziban tuh. Ujungnya ini kan lo. Jadi jangan dikira nang pabiaya rabbikum matukadziban banyak aja hafalan aku. Tapi nang imbahnya ini nang tarawong. Nang ngalih nyambungnya naon pabiaya ilang mana? Kan itu nanya. Nah, jadi orang tadi membaca Quran, menghafal Quran, innahu wa huwal azizul hakim. Dibaca oleh orang nang hafal Quran, inya tersalah membaca. Wa huwal azizul rahim. Azizur Rahim. Nah, jadi si Bedawi nang kada bisa membaca Quran, ini dia itu orangnya kada bisa membaca Quran tapi ahli balaghah. Ini hebatnya orang. Kayak kita juga, kayak kita nih kada bisa bahasa Indonesia tapi mengerti lawan bahasa Indonesia. Ini dalam sastra bahasanya tuh. Kan membaca Indonesia kada bisa, membaca menulis kada bisa. Tapi dengan santun bahasa bisa, dengan bahasa yang santun, mengertinya. Orang-orang yang mahir bahasa yang lembut, itu kan. Ada yang kita mahir kasar ini, lalu tak singgung orang. Nah, ini kisah ada pula sebutin kisah ini. Ayo kita bahasa kan itu. Kada kacopan kita. Ini asal nyaman duduk ini, bang. Mana di kursi bang.
Jadi tadi nang ayat Quran itu ada hubungannya di awal dan akhir. Ayat dimulai dengan ayat di akhir. As-sariqu was-sariqatu ujar nang dibaca oleh orang yang hafal Quran, tak salah membaca. Wa huwal azizul rahim. Allah Maha Perkasa dan Penyayang. Padahal kadang itu wa huwal azizul hakim. Itu. Allah Maha Perkasa dan Maha Menghukum. Jadi aja si Bedawi nang kada bisa baca Quran ini, kada kayak itu Quran. Bisa menagur nang kada bisa baca Quran, bisa menagur orang nang bisa baca Quran. Kan banyak aja nang kayak itu. Banyak orang nang kada bisa tapi maajarin orang nang melajari orang. Contoh, ini kada bisa tidak. Tapi melajari orang bisa tidak. Menunjulakan han mengikut ya. Ini senang tunjuli kada bisa tidak kada, tapi melajari. Kan di antaranya adalah nang kada bisa melajari orang nang bisa. Nah, itu. Jadi aku kagak genangan itu orang kada bisa tidak menunjul melajari bisa tidak. Bisa aja soalnya dilajari tadi juga. Gara-gara nama ajari kada bisa. Nah, jadi tadi Bedawi tadi ujar Bedawi kada kayak itu Quran. Nah, ini tahunya sestra bahasa Al-Qur'an itu. Jadi Bedawi ini mengerti udah, tapi kada bisa Al-Qur'an. Cuma lawan sastranya, lawan pujangganya bahasa Al-Qur'an itu mengerti. Jadi ujar Bedawi kada kayak itu Quran. Itu lain Quran itu. Lain Quran, lain ucapan Tuhan itu. Belakang itu. Kenapa ujar nang hafal Quran tadi? Jadi kada kayak itu. Karena bila Azizur Rahim, Allah itu Maha Perkasa dan Rahim kasih sayang. Kada berputungan tangan, kada dipotong tangan. Bila Rahim kasih sayang itu kada dipotong tangan. Ya bila Rahim itu kan kasih sayang. Jadi Azizun Maha Perkasa, Rahim kasih sayang, kada jadi memotong maling. Nah, kada jadi memotong maling. Jadi ujar nang coba periksa lagi Quran. Ikam hafal Quran, periksa beli Quran Allah. Sayanya bayar diperiksa di ujungnya Azizul Hakim, Maha Bijaksana, Maha Menghukum. Jadi kada boleh, kada dihukum ini maling ini, harus potong tangan. Ujar si Bedawi. Anda benar nih kamu juga ujar nang aneh, ujar nang hafal Quran tadi. Jadi kada tantu orang hafal Quran tuh karena tarus. Jadi kalau ditagur orang hafal Quran itu ditagur orang kada bisa hafal Quran, itu dahulu jangan langsung emosi. Kamu ni hafal Quran kada bisa mahal nagur dia kok jangan. Nang apakah hukum apakah? Kaya itu dahulu benar kan seorang luput kah? Amun diserbun luput menyarah aja jangan bakal kerasan. Ini bakalahian nang gara-gara hukum aja. Dah kira-kira untuk situ aja dahulu lah. Nggak ada aja menunggu. Nah. Terima kasih lawan sampeyan badatan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di masjid ya sebelum ada kampus beliau itu aku tahu kakak itu ya artinya itu sudah saudara beliau mudah memaparkan kepada kita semua untuk memimpin tahdir itu kepada Habib Sin waktu 4 kali berikan tadi sedikit dulu sampai Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.